Ya, ini jatuh lagi koran. Gimik. Ini bukan gimmick, tapi beneran jatuh nih. Saya ke Yohana nih, Yohana. Dari sekian durasi panjang ya, kita mendengar paparan dari Pak Bambang di Bio Farma dan juga Pak Lukmanul Hakim di LP POM gitu. Apa yang mungkin Yohana bisa sampaikan lah kepada bapak-bapak ini gitu? Karena Yohana nih sudah diinjeksi ini kemarin kan? Iya betul. Yang saya harapkan sih memang karena ini juga kan sudah melalui uji klinis tahap 1 dan tahap 2 sebenarnya. Ya. Kenapa saya berani untuk mengajukan diri menjadi relawan, karena memang di tahap ketiga ini sudah dinyatakan memang aman kan sebenarnya. Memang kalau masalah kehalalan ya itu bisa diatur oleh bapak-bapak sekalian tadi sih sebetulnya. Ini Yohana seorang diri atau ada berapa orang di keluarga yang terlibat? Oh, kalau di keluarga sendiri sih saya ada sama kakak-kakak saya. Oke. Itu background Yohana apa sih? Kok bisa ikut terpanggil untuk menjadi sukarelawan gitu? Background saya ibu rumah tangga aja sih sebenarnya. Oke. Nah, tahu ada program ini dari mana? Sebenarnya program ini kan emang udah digembar-gembar ya, dan emang udah ada di berita-berita dan membutuhkan 1.620 relawan gitu sebenarnya. Nah, kenapa pengen jadi relawan? Memang awalnya diajak juga kan emang sama kakak. Ayo ikut yuk jadi relawan ya. Ya ayo, kenapa enggak sih sebenarnya kayak apa gitu. sih motivasi dasar terpanggil gitu sebagai ibu rumah tangga gitu? Yang pastinya anak ya, kasihin juga sama anak kan, kita juga bersinggungan sama anak kan kayak gitu. Pengennya anak juga kan aman, dan apalagi saya punya anak kecil yang memang dia suka keluar dan lain sebagainya. Sebenarnya pengen selesai aja lah COVID ini. Dan sama Yohana sama. Itu harapan semua orang ya Mbak ya. Mbak Yohana, tapi gini Mbak, mengenai halal atau tidak, tadi sempat menyinggung sedikit, ada yang terjeda. Ini menjadi pertimbangan utama Mbak Yohana sebagai suara masyarakat nggak sih Mbak mengenai vaksin ini? Awalnya sih pasti begitu ya, karena saya notabene-nya muslim. Tapi karena memang saya juga dari kecil sama orang tua divaksin juga dan lain sebagainya, ya, dan kita juga nggak tahu vaksin-vaksin yang sebelum-sebelumnya itu tentang kehalalannya seperti apa, dan kita juga nggak tahu juga. Ya sekarang ada, ya kenapa tidak sih sebenarnya, karena ini masalahnya urgent ya, bukan kenapa-kenapa. Dan darurat gitu ya? Bahaya banget deh, iya gitu, bahaya banget kan. COVID itu seperti apalah, dilihat di sekarang kita sekarang ini kayak gimana gitu. Bagaimana seorang Yohana atau keluarga menjaga kesehatan anak, suami, keluarga di tengah pandemi COVID ini? Kita selalu menjalankan protokol COVID yang ada sekarang ya, kayak kemana-mana pakai masker, terus cuci tangan, selalu lakukan social distancing. Kalau nggak perlu amat keluar rumah ya nggak usah lah keluar rumah gitu, sebenarnya kayak gitu aja sih, nggak lebih dari itu. Dan untuk uji vaksin klinis ini cukup saya aja ya, yang lain di rumah aja gitu, maksudnya gitu ya mungkin ya? Ya kalau misalnya yang lain, sebenarnya kalau uji klinis ini relawan ini kan sebenarnya masih kurang ya. Setahu saya ini masih kurang relawan untuk uji klinis ini. Nah, ayo deh, yuk masyarakat, biar terpenuhi semua kuota yang ada, kita rame-rame buat beresin COVID ini gitu. Ya biar bareng-bareng. Lagian juga gak bisa lah sama sendiri diselesaikan kan masalah. Satu hal lagi yang menggantung nih, ada ini gak sih? Feedback. Ada ini nggak sih, ada uang kompensasi gitu loh, Yohana? Oh, kalau kompensasi sama sekali tidak didapatkan ya, karena memang kompensasi yang ada hanya berupa jaminan kesehatan yang benar-benar diberikan oleh pihak peneliti seperti itu sih. Oke, soalnya saya membaca pemberitaan sih, ada negara yang memberikan kompensasi sampai 65 juta loh, Yohana katanya. Tapi kalau Yohana tidak saya dapatkan. Oke. Baik, Yohana, terima kasih ya atas waktunya ya. Iya. Pagi ini salam buat keluarga, tetap sehat selalu senantiasa. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bambang, tadi ini kompensasi tidak diberikan. Kalau untuk perlindungan, jaminan perlindungan untuk kemudian seluruh relawan ini seperti apa ya Pak Bambang?
Ya, jadi selama melakukan uji klinis ini kan dipantau oleh cukup banyak dokter dan ahli ya Mbak, ada sekitar 40 kalau nggak salah. Itu banyak tenaga ahli spesialis dan ini terus dimonitor gitu. Dan memang sukarelawan atau relawan tadi tidak mendapatkan apa ya bayaran, namanya sukarelawan ya. Memang harus rela kan gitu. Tapi ada jaminan tadi. Jaminan kesehatannya dia ya Pak Bambang ya. Jaminan kesehatan ya, dan terus dipantau, terus rumah sakit juga disiapkan 24 jam bila terjadi sesuatu sudah ada rujukannya harus kemana-kemana gitu. Ini hidup normal aja kan yang orang-orang yang 1.600 nantinya Pak? Ya, ini walaupun sudah divaksin, ini kan sebetulnya fase 3 ini vaksinasinya ada 2 macam ya, ada memang vaksinnya, ada juga yang placebo itu tanpa bahan aktif tadi. Memang itu penelitiannya seperti itu. Jadi setiap relawan harus tetap mengikuti protokol kesehatannya, protokol COVID harus tetap diikuti, harus ada jaga jarak, cuci tangan. Ini justru tidak boleh merasanya sudah merasa saya sudah divaksin jadi bebas gitu. Udah ada tameng nih gitu ya. Iya, karena yang bersangkutan tidak tahu apakah ini memang diberi vaksin betul atau hanya placebo gitu. Jadi ini harus tetap melakukan protokol kesehatan selama penelitian ini berlangsung gitu sampai 6 bulan begitu. Termasuk juga kompensasi jaminan kesehatan yang tadi dimaksud oleh Pak Bambang selama 6 bulan itu juga kah atau? Ya, selama ini selesai sampai penelitian ini berakhir, betul-betul berakhir. Nah ini baru ya asuransinya berlaku selama itu. Oke, saya mau ke Pak Lukman. Pak Lukman, tadi menyambung pernyataan dari Mbak Yohana. Nah, ini sebetulnya kan halal atau tidaknya kan masih dalam proses akan dikaji kan begitu ya. Tapi kalaupun misalnya ini berandai-andai misalnya pun nanti ada suatu hal yang dianggap haram, ini hukumnya seperti apa sih di tengah pandemi COVID-19 saat ini dan darurat, di tengah kan, gitu situasi darurat tadi Pak Lukman sampaikan? Ya, kalau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memang sebetulnya sudah mengeluarkan fatwa ya, Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwanya sudah mengeluarkan fatwa nomor 30 tahun 2013 ya. Nomor 30 tahun 2013 itu menceritakan bahwa kewajiban umat Islam untuk berobat dengan yang halal. Nah, kemudian ada pengecualian. Kalau pengecualian itu dikecualikan digunakan pada kondisi keterpaksaan atau darurat, yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat, yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari, artinya cacat permanen ataupun jadi gila. Nah itu dikecualikan. Jadi kondisi ini yang harus dikaji dulu. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah pandemi COVID-19 ini sekarang berkondisi seperti ini termasuk dalam kondisi darurat atau tidak? Nah itu tentu nanti Komisi Fatwa juga akan mengeluarkan fatwa itu dulu ya kan. Nah inilah panduan-panduan fatwa bagi masyarakat yang kemudian menjadi pegangan bagi kita semua. Nah tetapi tetap pengkajian tentang vaksinnya itu sendiri harus kita kaji. Dan kita bersepakat dengan Bio Farma ataupun dengan yang vaksin merah putih itu untuk mengawal bagaimana caranya di akhir nanti kita bisa menemukan, saya tidak mengatakan yang ini haram, kita bisa menemukan vaksin yang jelas kehalalannya itu, apakah dimulai dengan tadi isolasinya dan lain-lainnya, kita akan sepakat bersama melakukan penelitian dan pengkajian itu gitu. Tapi kan sekarang kondisinya sudah ada yang memproduksi orang lain dulu, yang di Indonesia juga kan baru belum selesai, belum dijadikan uji kan gitu. Jadi ini yang memang kesepakatan kita atau komitmen ya semua pihak bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji ini gitu, dan untuk mengawal agar mendapatkan vaksin yang pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan vaksin yang halal gitu. Tapi kondisinya sekarang seperti itu, ada fatwa tahun 2013. Oke. Pak Lukmanul Hakim, terima kasih Pak atas waktunya pagi ini. Termasuk juga Pak Bambang, Sekretariat Korporat dari Bio Farma. Terima kasih Pak waktunya, kesempatannya pagi ini. Tetap jaga kesehatan selalu Pak untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.